البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Makanya saya untuk beliau nggak ada istilah cuti daras, baik dalam masalah puasa walaupun dalam masalah masalah Idul Fitri, open house, tapi setelah saya sholat ya daras walaupun sebentar, menjaga amal. Ya, kita kurangi, kita semampunya, tapi diusahakan tetap ada dalam bulan ini daras walaupun sedikit-sedikit. Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus tsani wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Dia itu dulu sering melakukan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Hadis muttafaqun alaih. Ini polanya adalah pola celaan, misla fulan. Kata Ibnu Hajar dan lain-lain, ini sengaja disembunyikan namanya. Kenapa? Karena memang tidak semua nama itu perlu disebutkan ketika kita mencela dan sebagainya. Terutama ketika ketika tidak menimbulkan doror, kalau nama orang yang berbuat kesalahan itu tidak ditampakkan. Makanya sering Rasulullah mengatakan, ma balu qaumin yaf'alu kadza wa kadza. Kenapa sekelompok orang itu melakukan demikian? Tidak terang-terangan menyebutkan namanya. Untuk apa? Sebagai pelajaran bahwasanya tidak semua kesalahan itu harus ditampakkan pelakunya. Hanyalah nama pelakunya itu ditampakkan ketika memang sebagai pelajaran bagi yang lain. Hati-hati dengan si fulan misalkan. Jangan berbuat semacam si fulan. Si fulan yang mana? Oh, yang itu, yang dia kemarin berbuat demikian. Enggak seperti kisah wanita Ghamidiyah, tidak disebutkan namanya. Hanyalah nama itu disebutkan ketika diperlukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam ketika beliau mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika mimma sona'a Khalid, disebutkan namanya. Juga sabda Rasulullah tentang Ibnu Lutbiyah dan sebagainya, sebagian sahabat yang melakukan kekeliruan. Terkadang nama disebutkan karena ada hajat yang memerlukan itu, dan terkadang tidak disebutkan karena untuk kembali kepada hukum asal bahwasanya orang yang keliru itu kita disunnahkan untuk menutup aib dia. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa mau menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ini hukum asalnya. Kemudian penjelasan panjang disebutkan oleh Imam Nawawi kapan seseorang itu boleh untuk disebutkan terang-terangan namanya. Nah, sementara untuk pola yang sekarang ini tidak diperlukan. Karena yang penting adalah yang diinginkan bukan untuk tahu siapa orang yang memiliki aib ini. Tetapi yang penting adalah apa yang dilakukan si fulan itu sehingga kita mengambil itu sebagai pelajaran. Nah, Rasulullah menyebutkan si fulan itu dia dulu rajin qiyamul lail, setelah itu dia meninggalkan qiyamul lail. Kita sudah tahu apa yang diinginkan Rasulullah, selesai tanpa kita memaksa-maksa. Wah, Rasulullah siapa sih dia itu? Kurang ajar dia itu. Enggak perlu itu. Ini orang zaman kita barangkali gitu. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah bahwasanya bolehnya menyebutkan kisah orang-orang yang lain, sama saja dia orang terdahulu ataukah orang di zaman itu juga, untuk sebagai pelajaran. Sebagaimana yang contohnya adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha. Kami jadikan itu sebagai hukum tapi nakal, yaitu hukuman yang menyebabkan orang akan berhenti dari maksiat itu. Untuk siapa hukuman ini? Hukuman yang menyebabkan orang lain yang melihat itu berhenti. Untuk orang yang di waktu itu dan orang yang datang setelahnya nanti di generasi belakangan. Jadi yang namanya iktibar, mengambil pelajaran, itu bukan hanya untuk kisah umat-umat yang terdahulu, tapi juga untuk kejadian di dalam kehidupan sehari-hari ini. Itu sebagai pelajaran dan untuk diambil pelajaran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, Hadil Arwah, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwasanya di antara obat untuk kita menghilangkan kesedihan adalah hendaknya kita melihat ke sekeliling kita. Silahkan engkau lihat ke sekelilingmu,
engkau akan melihat tidak ada satu rumah pun kecuali di situ pasti pernah mengalami kesedihan. Mungkin kehilangan salah seorang anggota keluarga, atau mungkin kehilangan harta, atau mungkin mengalami kekacauan dari sisi kesehatan dan berbagai macam musibah-musibah yang lain. Engkau itu tidak sendirian, maka hendaknya semacam ini menimbulkan datangnya hiburan. Oh, bukan kita sendirian yang kena musibah di alam semesta. Setiap orang juga ada ujian. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya iktibar itu berlaku untuk dalam kehidupan sehari-hari dan orang yang masih ada, tidak harus orang yang telah meninggal dan sebagainya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya jangan mengikuti si fulan, langkah si fulan, menunjukkan apa? Bahwasanya kita dilarang untuk meniru orang-orang yang langkahnya itu jelek. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang kisah yang terjadi di zaman itu. Kisah apa itu? Diusirnya Bani Quraidah. Diusirnya Bani Nadir. Dalam keadaan mereka mengira mereka akan terjaga dengan benteng-benteng mereka itu. Ternyata mereka didatangi oleh Allah dari arah yang tidak mereka duga-duga. Ternyata mereka sendiri yang keluar dari benteng itu. Karena apa? Karena ketakutan. Kemudian dan karena Rasulullah telah melakukan teror kepada mereka dengan membakar kebun-kebun kurma mereka itu. Ketakutan mereka. Akhirnya mereka mereka menyerah dan kemudian mereka diusir dengan penghinaan dan sebagainya, disebutkan syarat-syaratnya itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil itu pelajaran wahai orang yang memiliki mata. Kejadian di waktu itu. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang jelek itu dilarang untuk diambil sebagai teladan, dan sebaliknya orang-orang yang baik itulah yang diambil sebagai teladan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, yang namanya iktibar itu adalah kita mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Yang pertama, mengambil pelajaran dari orang-orang yang jahat. Untuk apa? Jangan kita ambil langkah mereka agar kita tidak mendapatkan musibah seperti yang mereka alami. Yang kedua, kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang soleh, yaitu kita menempuh jalan mereka agar kita mendapatkan keutamaan yang telah diberikan kepada mereka juga. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina hadallahu fa bihudahum muqtadih. Mereka itulah yang telah Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka lah hendaknya engkau meneladani. Ini menunjukkan orang-orang yang baik itulah yang layak untuk diteladani. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang rajin qiyamul lail, orang inilah yang layak untuk apa? Untuk diambil sebagai teladan, bukan orang yang malas dan sebagainya. Baik. Kemudian disebutkan di sini dia dulu rajin qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Ternyata ini menunjukkan apa? Bahwasanya suatu amalan walaupun dia bukan amalan yang wajib, tetapi kalau amalan itu memiliki kemuliaan, amalan yang mustahab, apalagi ini qiyamul lail adalah sunnah muakkadah. Barang siapa meninggalkan, maka orang semacam ini tidak layak untuk menjadi teladan. Makanya untuk Imam Ahmad, madhab beliau adalah apa? Orang yang meninggalkan sholat witir, bukan hanya satu witir, tapi maksudnya adalah sering meninggalkan sholat witir, maka persaksiannya itu ditolak. Menunjukkan orang ini tidak punya kecintaan yang besar kepada Allah dan tidak punya pengagungan kepada syariat Allah Ta'ala. Tetapi yang benar adalah pendapat jumhur, kalau sekedar yang ditinggalkan adalah sholat witir, maka ini tidak sampai fasik orangnya. Tetapi dia bukan orang yang layak dikatakan orang soleh, tapi tidak sampai fasik. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, bahwasanya sikap yang dilakukan orang semacam ini, dulu pernah beramal soleh kemudian dia memutuskan dan menghentikannya, di situ ada semacam sifat sikap jafa kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan rizki kepada dia, memberikan kenikmatan pada dia. Tapi kenapa dia berhenti beribadah? Dalam keadaan ibadah itu tidak sampai menghabiskan seluruh waktu dia. Qiyamul lail mungkin hanya 1 jam saja. Kalau kita untuk ukuran orang zaman kita, 1 jam saja sudah bagus sekali itu. Boleh menghabiskan boleh mencapai berapa? Mencapai 11 rakaat. Dan tidak harus 11 rakaat itu. 3 rakaat pun itu disyukuri oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau sama sekali dia meninggalkan qiyamul lail, ini menunjukkan apa? Dia memang jafa kepada Allah Ta'ala. Padahal apalagi ditambah lagi bahwasanya Allah Ta'ala itu setiap malam datang. Allah yang sangat kaya dan dia yang tidak perlu kepada hamba, tapi dia datang. Dia membentangkan tangannya dan mengatakan apa? Man yastaghfiruni fa'aghfirulah.
Siapakah yang mau memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dia. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapakah yang mau meminta kepadaku, niscaya aku beri kepada dia. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Siapakah yang mau menyeru aku akan penuhi seruan dia. Terus menerus Allah mengucapkan itu dan tangannya membentang sampai terbit fajar. Maka barang siapa dia tidak mau bangun di waktu yang sangat mulia itu, maka dia adalah orang-orang yang termasuk dari kalangan orang yang jufah, yang hatinya itu kaku. Padahal Allah sampai turun, sampai ke langit dunia. Walaupun tidak seluruh zatnya, tapi sesuai dengan keagungan Allah dan sesuai dengan kehendak dia bagaimana caranya. Tapi ini adalah menunjukkan apa? Betapa kakunya dan kerasnya hati orang ini. Padahal seandainya yang mengucapkan itu dan yang datang adalah Perdana Menteri, oh mungkin seluruh kampung habis itu datang ke sana semua. Datang ke balik orang ramai. Oh ini PM menawarkan kita minta apa? Oh kita punya 100 daftar nih. Padahal Allah Ta'ala maha kaya, jauh lebih kaya daripada Perdana Menteri ataupun dari raja ataupun dari penguasa dan lain-lain. Kalau kita daftarnya terlalu banyak nanti malah marah, nanti dilimparkan ke kita. Kamu minta apa ini? Kerjalah dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala dia tidak akan pernah bosan dengan permintaan kita. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.